Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli Zakaria, CGP Angkatan 9. Saya mengajar di SMA Negeri Mojo Agung, Jombang. Saya akan mempresentasikan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebagai pendahuluan, kita harus mengupas dahulu pengertian mengenai pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, menurut beliau, pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini, yang pertama, saya hanya melakukan transfer materi. Jadi hanya mentransfer materi-materi pelajaran yang saya ampu. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik dari murid atau siswa. Berikutnya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja yang saya peroleh dari jawaban murid terhadap soal-soal yang saya berikan. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul ini, 1.1, jika murid sudah mencapai nilai KKM, maka saya menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah tercapai. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan seringkali berpusat pada guru alias atau teacher center. Kemudian tidak memperdulikan apakah seluruh siswa yang saya ajar itu mengerti atau tidak. Hanya meminta murid untuk menghafal materi pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian saya sering merasa gagal dalam menyampaikan materi ke siswa ketika banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja seperti yang dahulu saya lakukan. Saya juga harus melakukan proses pembelajaran baik kognitif, afektif, spiritual, sosial, budaya. Jadi lebih kompleks. Kemudian seharusnya saya menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mereka memiliki kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan dalam berkreasi. Kemudian saya harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif. Yang interaktif, menyenangkan, dan terlebih adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dan tetap berpegang teguh pada memerdekakan siswa. Yang ketiga,
mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk modul 1.1 A.8 koneksi antar mapel. Demikian dari saya, salam guru penggerak, selalu bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.